Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Umineng Yulianti, guru mata pelajaran TIK SMP Insan Kamil Bogor. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi BDR TIK pada tahun ajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang aplikasi Canva. Apa itu Canva? Canva adalah sebuah aplikasi atau tool atau platform berbasis web yang bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai desain menarik yang sangat mudah digunakan oleh siapa saja. Aplikasi ini tersedia untuk desktop maupun mobile, jadi kalian bisa menggunakan komputer dan bisa juga menggunakan HP. Sehingga kita bisa berkreasi membuat visual konten dimanapun dan kapanpun. Lanjut. Adapun manfaat Canva yaitu kita bisa membuat visual konten yang bagus dan berbagai macam desain dengan sangat mudah, antara lain membuat desain logo, poster, banner, konten sosial media seperti Instagram, Facebook, kemudian blog, YouTube, newsletter, invoice, desain produk ya untuk bisnis, dan banyak lagi lainnya. Canva juga menawarkan berbagai fitur seperti untuk mengedit gambar dan mengatur layout, template untuk banner atau sampul untuk buku serta segudang stok foto lainnya. Jadi banyak banget ya Canva. Oke, next. Nah, Canva untuk pendidikan ya. Canva untuk pendidikan sangat kompatibel dengan platform yang mungkin sudah digunakan ya seperti Dropbox, Google Drive, dan Google Classroom. Canva untuk pendidikan ini merupakan fitur tambahan dari Canva ya untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeluruh, meningkatkan kreativitas dan melancarkan pekerjaannya. Selanjutnya adalah cara membuat akun Canva. Nah, tutorial cara membuat akun Canva ini akan dijelaskan lebih detailnya oleh Ibu Rika ya. Sudah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rostiani, guru TIK di SMA Insan Kamil Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi Canva dalam membuat beragam desain yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, pertama kita buka ke browser Google, kita masuk ke browser Google, kemudian kita klik Canva, ya. Canva, bisa canva.com atau Canva saja, itu juga bisa ya. Oke. Nah, di sini banyak yang bisa kita pilih mengenai Canva ya. Kita pilih salah satunya saja, misalnya ini ya, www.canva.com. Kita klik ini, maka setelah itu nanti akan masuk ke ini karena saya sudah punya akunnya, sehingga di sini sudah muncul akun saya. Di pojok kanan atas ada kode nama inisial nama akun kita ya, Rika Rostiani ya. Di sini sudah ada. Kemudian kalau misalnya kita belum mempunyai aplikasi Canva, maka akan muncul 3 pintu masuk untuk mempelajari aplikasi Canva ini. Yang pertama adalah Google, kemudian Facebook, maksudnya akun Google, kemudian akun Facebook, dan terakhir adalah email ya. Ada 3. Kita bisa pilih salah satunya kita mau masuk lewat akun kita yang mana gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai download akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini kita akan mulai dari 5 menu utama yang di atas ya. Pertama beranda itu isinya submenu seperti ini, ada apa sih yang direkomendasikan oleh dia untuk kita gitu ya. Kemudian ini adalah semua desain Anda. Ini adalah semua desain kita yang sudah pernah kita buat di akun Canva kita ya. Jadi tidak perlu khawatir setiap kali membuat sebuah desain itu kita tidak perlu save karena dia sudah auto save gitu ya.
Kemudian ini dibagi dengan Anda maksudnya ketika seseorang atau teman kita, rekan kerja atau kalian misalkan sebagai siswa sama-sama mengerjakan tugas dan berbagi dengan sesama kelompoknya, itu nanti akan muncul file yang dibagikan oleh teman kalian ke kalian, itu nanti akan ada di sini, dibagi dengan Anda atau shared with you ya. Ini kebetulan Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, nah di sini ada pekerjaan kelas, kit merek dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali. Canva ini tidak hanya digunakan oleh siswa, tapi juga untuk guru ya. Untuk guru, untuk siswa dari SD bisa sampai kuliah. Pokoknya untuk semua pebisnis pun bisa ya, tidak hanya untuk di dunia pendidikan. Oke, kita mau lihat nih. Tadi isinya beranda adalah ini semua ya. Di sini ada desain apa saja yang kita mau. Di sini ada kita mau buat presentasi misalnya ya. Kemudian mau buat media sosial. Di sini bahkan status WA pun kita bisa buat menggunakan ini ya. Nah, di sini nih. Ketika kita klik presentasi, apa nih? Ada presentasi biasa seperti PowerPoint, ada presentasi yang berbicara. Jadi kita melakukan presentasi, tapi kita bisa menyisipkan video orang yang berbicara. Kemudian presentasi untuk seluler. Presentasinya bisa kita lakukan menggunakan handphone ya. Kemudian ada juga presentasi yang dengan ukuran 4x3. Kemudian ada juga presentasi tukar pikiran atau brainstorming ya. Nanti kita akan explore lebih jauh. Kemudian oke, ya, sampai di situ saja. Berikutnya, ini ada templates, ya. Templates ini ada templates pribadi, contohnya undangan, resume, ya, atau daftar riwayat hidup kita. Kemudian ada juga template bisnis, ya, itu bisa untuk membuat logo, untuk membuat kartu nama, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa, ada juga template untuk pemasaran atau marketing, ya. Bisa membuat poster, gitu ya. Brosur, dan terakhir adalah template yang sedang tren apa saja. Ada kartu, cover buku. Oke. Udah. Nah, sekarang kita akan lihat nih di menu fitur ini ada apa aja ya. Di menu fitur ini juga banyak ya, ada foto, kita bisa pilih ya, ada foto, maaf sebentar, ada foto grafis, ada foto untuk background, ada foto alam, hewan, makanan, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada icon-icon apa nih, media sosial, misalnya Facebook, kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian juga web, kemudian banyak lagi di sini ya. Kemudian di sini juga ada kita bisa fitur untuk mencetak. Jadi tidak hanya kartu nama, tapi juga kita bisa kalau misalnya kita buat buku notes menggunakan logo kita seperti apa. Di sini sudah ada fiturnya, sudah ada template yang kita tinggal pakai. Misal selain itu juga bisa untuk misalnya cetak kartu pos, cetak poster, undangan, selebaran, dan lain sebagainya. Brosur juga kita bisa pilih ya, ada brosur lipat 3, brosur lipat 2, ya seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur aplikasi ya, ada Google Map, kemudian QR Code, Bitmoji, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa browsing atau menjelajahi apa nih ya. Kita mau jelajahi tim, video, grafik, dan bagan. Kemudian kita juga bisa melakukan pengunduhan. Kita bisa mengunduh hasil kerja kita. Kita bisa mengunduh Canva untuk Mac ya. Bisa juga untuk Windows atau untuk Android dan untuk iOS. Jadi lengkap ya, cukup lengkap. Kemudian sini ada belajar. Kita mau belajar tentang apa? Belajar tentang desain, bisnis, edukasi, dan fotografi. Di sini kita bisa explore lebih dalam lagi nanti. Kemudian ada harga, ini untuk yang Canva Premium ya. Jadi dia lebih banyak lagi fasilitas yang bisa dia berikan. Oke. Nah, kemudian kita mau coba buat desain ya. Kita mau buat desain. Nah, di sini ada pilihan di atas. Buat desain, kita tinggal klik di sini. Nah, kita mau buat apa nih? Presentasi pendidikan misalnya, atau kita mau buat video pendidikan.
Kenapa sih ini banyak banget pendidikan gitu ya? Karena ini kita menggunakan Canva for Education. Jadi memang aplikasi Canva yang dikhususkan untuk pendidikan gitu. Tapi kalau secara umum Canva yang secara umum yang tidak yang general itu tidak banyak menawarkan fitur-fitur yang untuk pendidikannya karena lebih sifatnya lebih umum. Tapi karena ini untuk Canva untuk pendidikan yang saya gunakan sehingga dia banyak menawarkan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Jadi ada presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis pendidikan dan lain sebagainya. Sampai poster ruang kelas, kemudian header Google Classroom. Untuk headernya itu kan dari Google-nya tuh polos. Ada sih dia menawarkan juga beberapa gambar gitu ya untuk menjadi headernya. Tapi kita juga bisa pakai itu menggunakan Canva ya. Kemudian ada lembar kerja, ada RPP untuk guru ya, untuk jadwal kelas. Kalian sebagai siswa bisa nanti menggunakan misalnya mau bikin roster gitu ya, atau mau buat daftar piket, jadwal piket, atau ya banyak hal lah ya namanya kita bisa buat jadwal kerja kelompok dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekarang kita mau coba buat poster ruang kelas ya. Kita coba poster ruang kelas. Oke, kita klik, nanti akan muncul di sini. Nah, di sebelah kiri ini ada elemen ya. Elemen itu adalah bentuk-bentuk dasar yang bisa kita pilih. Maaf, dari atas ya ada template. Template ini ada yang sudah jadi template yang sudah jadi. Kita bisa pilih salah satu yang ada di sini. Kemudian kita bisa edit ya. Misalnya kita mau ambil apa ya? Misalnya ini deh, gitu ya. Ada di sini. Nah, ini adalah ini ukuran bisa kita rubah. Maksudnya ukuran tampilan di layar ya, bukan ukuran posternya. Ukuran di layarnya kita mau rubah. Maaf, kita geser. Nah, di sini ada pas. Kalau pas itu seperti ini ya, pas gitu. Kalau penuh tuh berarti dia penuh seperti ini. Atau kalau nggak mau terlalu besar, misalnya kita bisa geser sendiri di sini. Seenaknya kita mau gimana. Nah, ini tentang hukum gerak Newton misalnya. Gitu. Nah, oke. Kemudian tadi fontnya sudah ya. Nah, ini pisahkan posisi. Tadi posisi ini maksudnya si posisi kotak ini. Bentar ya, kita lihat nih apa yang terjadi ketika kita pindahkan posisinya. Nah, ini tadi ya. Nah, tadi kan nggak muncul nih yang kiri, tengah, kanan, dan lain sebagainya. Tapi dia hanya muncul ini aja dan yang di atas tadi ya, yang ke belakang. Nah, jadi memang tergantung posisi si tulisan itu. Kemudian, apa lagi ya? Ini kalau kita mau sisipkan link, ini kalau kita mau membuat transparansi. Jadi misalnya gambar ini kita mau, kita mau buat dia menjadi transparan. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau buat ini sebagai background, kita atur transparansinya di sini. Jadi misalnya mau membuat poster tentang cintai bumimu misalnya. Nah, karena yang membuatnya adalah siswa SMP atau SMA Ihsan Kamil, maka kita masukkan logo Sekolah Ihsan Kamil dan kita bisa atur transparansinya di sini. Ya, kita bisa mainkan. Kan logo aslinya misalnya jelas seperti ini ya pewarnaannya. Kemudian kita membuatnya menjadi seolah-olah menjadi latar atau background. Kita atur mainkan transparansinya di sini. Selain itu juga kita bisa memindahkan tulisan ya seperti ini. Ini kan tulisannya ada di atas gambar. Ini kita bisa klik kanan, kita bawa ke belakang, maka tulisannya jadi ada di belakang gambar. Itu gitu. Atau orangnya sekarang yang mau kita ke belakangin, bawa ke belakang. Makanya jadi hilang dua-duanya karena tertutup gitu ya, dua-duanya ke belakang. Kemudian di sini ada undo ketika kita melakukan sesuatu yang salah ternyata maksud saya nggak begitu gitu. Udah kita back aja, kita undo aja di sini. Oke, kemudian ini di sini adalah warna ya, warna font, warna gambar, warna tema semua ada di sini. Kemudian di sini ada pangkas. Nah, pangkas maksudnya misalnya ini ya, gambar ini. Kita mau pangkas nih, kita pangkas. Apa sih maksudnya pangkas? Kalau dalam bahasa Inggris crop ya. Di crop. Jadi kita mau ambil, bukan dikecilin tapi memang kita potong. Misalnya
kepalanya hilang. Jadi hanya kaki saja dan badan ya, kaki, tapi kepala dan tangannya hilang. Jadi itu yang dimaksud dengan memangkas gambar. Kemudian dibaliknya dimaksudnya diapain sih? Coba kita lihat. Oh, jadi cara dia tadinya dia menghadap ke kanan, kita balik menjadi ke kiri. Kemudian balik vertikal, waduh, jungkir balik ya, kepalanya di bawah dan kakinya ada di atas. Jadi seperti itu. Ini apa nih? Gitu ya. Ini apa sih? Oke, ini nanti kita akan masuk setelah praktek, kita akan bahas ini. Kemudian ini juga sama ya, animasi yang tadi di sini. Jadi kemunculannya mau bagaimana? Ya, tadi kan kita sudah ya, seperti yang ditulisan, animasinya bagaimana gitu ya. Oke, saya rasa itu contoh ya. Tadi ini elemen itu adalah bentuk-bentuk dasar. Kemudian unggahan itu adalah ketika kita mau mengunggah media atau mau mengunggah video atau mengunggah hanya suara saja, audio gitu ya. Kita gambar bisa pilih di sini, atau kalau nggak mau yang ada di sini, kita bisa ambil gambar atau kita bisa unggah media. Nah, ini pilihannya bisa dari perangkat, dari laptop kita sendiri atau dari handphone, atau dari akun Facebook kita, atau dari Drive ya, atau dari IG dan Dropbox ya, itu pilihannya. Kemudian berikutnya adalah foto. Ini juga sama ya, kita mau ngambil foto dari WA atau background, dan ini banyak ya pilihannya, nanti ada tema-temanya juga. Kemudian atau fotonya sudah disediakan oleh Canva sendiri ya, kita bisa pilih. Kemudian teks, ketika kita mau menambahkan sebuah tulisan. Nah, kalau kita mau tulisannya pengen besar, kita gunakan pilihan yang ini, jadi dibesar sekali ya. Kalau subjudul dia lebih kecil, dan kalau sedikit teks isi dia semakin kecil tulisannya. Ya. Nah, di sini ada terakhir digunakan, apa yang kita pakai terakhir gitu ada di sini. Dan ini juga pilihan mode tulisan ya. Ini misalkan ini desain grafis, kita mau ambil ini, tinggal dirubah tulisannya aja, misalnya tema grafis. Tadi kan desain grafis, kita ganti jadi tema grafis gitu ya. Nah, oke. Tadi kita mau buat template, membuat poster menggunakan template yang sudah ada di sini ya. Ini adalah diperbesar sedikit ya, karena terlalu kecil. Nah, ini. Jadi misalnya ini template ini terdiri dari beberapa elemen, dari beberapa gambar yang bisa kita edit, bisa kita tambahkan atau kita buang atau kita ganti ya. Misalnya di sini tulisannya hukum gerak Newton, kita mau ganti jadi bukan hukum gerak Newton, tapi misalnya hukum Archimedes. Ini ya, cukup. Kita kalau misalkan nggak cukup, kita bisa ini undo. Kita bisa rubah ukurannya. Oh, nggak cukup nih kalau Archimedes misalnya. Nah, kita mau kecil yang ini aja. Nah, seperti ini misalnya ya. Terus ini kan dia di atas nih, kalau kita klik di atas ada ini ya, ada menu-menu submenu lain. Ini adalah menunjukkan pilihan font yang bisa kita pilih di sini. Kemudian di sebelahnya ini ada ukurannya ya, ukuran fontnya yang untuk mengecilkan, membesarkan. Kemudian ini warna dari font yang kita gunakan ya. Nah, ini sebetulnya ada fitur bold, tapi karena untuk font ini dia sudah tebal sehingga fitur boldnya tidak muncul. Jadi ada beberapa jenis font yang dia fitur bold dan fitur italicnya, fitur garis miring, garis miring, huruf miringnya itu dia tidak aktif, dia tergantung jenis fontnya gitu. Nah, jadi ini bisa kita rubah-rubah. Ini rata kiri, misalkan kita mau buat di tengahin jadi seperti ini, atau mau di kanan seperti ini ya. Kemudian ini kalau kita mau buat balet ya, balet atau penomoran, kita bisa klik ini. Kemudian ini, maaf sebentar, kita undo aja.
Oke, kita bisa pilih ballot atau nomor ya. Kemudian ini untuk mengatur jarak, jadi jarak antar hurufnya. Kalau standar itu adalah 0, karena biasanya tidak ada jarak ya. Kemudian jarak antar barisnya, baris pertama dan baris kedua itu berapa? Gitu. Di sini ada. Kemudian kunci kotak teks. Jadi kalau kita pilih ini, maka dia, ini karena sudah pas ya, jadi dia tidak terlihat perubahannya. Dia akan turun ke bawah gitu. Kalau dalam satu kotak teks itu dia akan turun. Kalau ini tepat berada di tengah-tengah antara atas dan bawah. Dan ini, kalau ini dia posisinya ada di atas, jadi lebih ke atas gitu itunya tulisannya. Oke. Kemudian ini kalau kita mau memberikan efek ya. Jadi efek tulisannya mau seperti apa, di sini ada ya. Ini seperti di Word ya ada. Kemudian ini kalau kita mau animasikan ya. Animasinya seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalkan kalau kita klik, maka dia seperti ini. Kalau kita kliknya ini, nah jadi beda-beda ya. Kita membuat animasi seperti apa gitu. Nanti bisa dicoba satu-satu gitu ya. Mau seperti apa. Animasi munculnya tulisan saat dipresentasikan gitu di slide-nya. Kemudian ini ada apa ya di sini? Di sini kita bisa lihat ini untuk underline ya, untuk garis bawah. Kemudian ini huruf besar kecil, ini untuk memisahkan. Ini pisahkan tuh maksudnya seperti ini ya. Ini ada hukum Archimedes, di bawahnya ada tulisan lagi. Nah ini kotak antara kotak atas dan kotak bawah kita mau pisahkan atau mau kita kelompokkan ya. Kemudian posisi, ini posisinya. Nah, di sini ada pilihan. Posisi tulisannya mau di kiri tapi di atas atau di tengah atau di bawah gitu ya. Atau mau mundur. Jadi di sini ini juga tergantung tulisannya, tergantung posisi tulisannya ini biasanya muncul. Jadi sama seperti tadi font ya, ada beberapa font yang fitur bold dan italiknya itu nggak muncul. Ini juga sama, ada beberapa posisi yang ininya nggak aktif misalnya, atau semuanya aktif gitu ya. Kita bisa pilih-pilih nanti akan ketemu sendiri seperti itu. Kemudian, oke, jadi ini kita bisa rubah, selain kita merubah tulisannya, kita juga bisa merubah warnanya, kemudian ukurannya di sini, kemudian fontnya mau kita rubah itu bisa ya. Meskipun awalnya kita ambil dari sini tadi ya, bukan dari situ tadi, dari teks ini yang di sini. Kemudian yang di bawahnya gaya. Oke, nah ini adalah kita mau ini kan nuansanya ini ya pink gitu ya, nuansanya pink dan apa ya, pink, merah, kuning seperti itu. Kita mau rubah nih. Saya pengen ini deh, pengen yang biru abu misalnya. Atau apa, nanti dia akan berubah sendiri ya. Kita bisa pilih di sini. Nah, kemudian di bawah ini ada audio. Kita mau sisipkan audio ya misalnya. Nah, ini kita bisa ambil dari yang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri. Ya. Kemudian di bawahnya lagi video, kita mau sisipkan video. Nah, ini pun sama ya. Kita tinggal pilih. Ya, atau sini tergantung temanya, ada di sini nih harusnya ada yang rekaman sendiri, itu di mana menunya ya. Oke, nanti ketika praktek ya. Kemudian ini di bawahnya lainnya. Nah, ini banyak ya, lebih banyak lagi dari Canva. Jadi kita bisa pilih aplikasi apa yang mau kita integrasikan ke dalam desain Canva kita. Ya, jadi pokoknya belajar Canva itu menyenangkan, kita banyak ketemu hal-hal yang baru, yang apa sih yang kita pengen buat, insya Allah semuanya ada di Canva ini, gitu ya. Desain apapun yang kita inginkan. Oke, jadi misalkan nanti perpisahan sekolah atau ketika perayaan 17 Agustus, perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya, kita bisa dengan sangat mudah membuat poster atau apapun menggunakan aplikasi Canva ini. Nah, tadi sudah disampaikan di depan bahwa Canva ini tidak hanya bisa dibuat menggunakan PC, laptop atau PC ya, personal computer,
tapi juga bisa dibuat menggunakan handphone ya. Nah, untuk penggunaan Canva menggunakan handphone akan dilanjutkan oleh Umi kita, Umi Neng Yulianti. Silakan. Untuk membuka aplikasi Canva di handphone, pertama-tama kalian harus download dulu aplikasinya. Kalau misalnya di Android berarti di Play Store ya. Tapi kalau misalnya menggunakan iOS atau iPhone, kalian buka App Store. Nih, seperti ini, buka App Store. Kemudian cari atau ketik Canva. Nah, pilih. Kemudian akan muncul seperti ini. Karena Umi sudah mendownload sebelumnya, maka di sini keterangannya buka. Tapi jika kalian belum mempunyai di HP kalian, maka kalian unduh ya, unduh. Setelah selesai unduh, kemudian klik buka, akan muncul seperti ini tampilannya ya. Kalian bisa daftar dengan Google, karena kan sekolah sudah membuatkan akun ya, jadi kalian wajib pakai akun sekolah, daftar dengan Google. Atau bisa juga dengan daftar dengan Facebook atau dengan alamat email pribadi, bebas ya. Tapi karena kalian sudah dibuatkan akun dari sekolah, maka daftar dengan Google. Klik saja. Kemudian wait. Nah, di sini akan tampil akun-akun yang ada di HP kalian nih. Kalau Umi kan ada 3 akun nih. Pilih akun yang @smpinsankamil.sch.id. Karena ini nanti akan terintegrasi dengan Google Classroom. Karena Umi sudah daftar, maka ini tampilannya langsung masuk. Tapi kalau kalian nanti akan ada pilihan untuk apa kalian menggunakan Canva gitu, atau sebagai apa. Kalian pilih aja sebagai student gitu ya, atau siswa. Nanti akan langsung muncul ke tampilan seperti ini. Nanti ada notifikasi lewat email untuk konfirmasi ya. Kalian ikutin aja step by stepnya. Nanti jika sudah berhasil, maka akan tampil tampilan beranda seperti ini ya. Kalian tinggal buka-buka aja nih. Ini untuk medsos, misalnya kalian buat status nih, yang mau bikin status di Instagram atau di Facebook. Nah, kalau ini untuk kalian membuat presentasi ya, bisa presentasi berbicara gitu, memasukkan audio atau video. Ini bentuk-bentuknya ada di sini, bisa disesuaikan. Kemudian ini ada cetakan, kartu nama, bisnis cangkir, cetakan. Banyak ya desainnya. Dan di sini juga banyak template-template yang sudah jadi. Jadi kalian tuh kalau misalnya memang males buat bikin sendiri, ngedesain sendiri, ada tuh desainnya. Kalian tinggal rubah-rubah aja kata-katanya dan fotonya dengan foto kalian sendiri. Tapi jika kalian ingin mendesain nih, kalian jago desain nih misalnya, kalian tinggal bikin desain sendiri aja. Bikin kisah Anda itu atau ya apa ya di sini, tinggal pilih aja. Klik plus ini, kemudian kalian mau bikin apa, misalnya poster. Nah, ini untuk poster polosan ya. Ini kan kosong nih. Kalau kalian mau buat sendiri ya, desain sendiri, nggak mau pakai template misalnya, mau nyoba-nyoba, boleh nih, kalian klik plus yang di pojok kiri bawah ini. Di sini banyak template ya. Ada juga elemen. Nah, ini elemen, kalian pilih satu-satu, misalnya mau yang mana terserah. Terus di sini ada unggahan, ini dari HP kalian nih, unggahan atau unggah media atau video yang udah ada ya. Atau foto nih, klik foto yang udah ada di sini, kalian masukin, atau mau masukin teks, tinggal pilih yang teks. Ya, banyak jadi pilihannya tuh. Kalian tinggal pilih sesuka hati kalian. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa dipelajari kembali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.